अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? मुझे नहीं लगता कि मारोगे। Hei, Ner Aga Kareba. Kita memang sama-sama menyadari jika hati ini sering terluka oleh cinta. Konyolnya kita tidak bisa memilih kepada siapa hati ini menempatkan kekosongannya. Luka yang sebenarnya luka adalah mencintai kekasih orang lain. Nah, jadi ceritanya gini Ner sayangku. Di awal kita melihat sebuah kota di India kini dalam situasi darurat. Terdeteksi ada bom aktif yang mengancam keamanan penduduk setempat. Beruntung dalam situasi ini kita melihat seorang tentara bernama Samar mempunyai keahlian menjinakkan bom. Ia juga merupakan pimpinan pasukan penjinak bom tentara India. Dengan hati-hati sekali Samar mulai menangani bom itu, disaksikan langsung oleh puluhan warga serta anggotanya. Says that why they call him the man who cannot die? Yes, the man who cannot die. Jangan salah Ner, Samar ini sudah menjinakkan beberapa bom, sudah menyelamatkan beberapa nyawa manusia. Nah, setelah ia tangani bom itu dengan baik, kini warga kembali beraktivitas dengan aman. Sementara si Samar terlihat sudah dalam perjalanan untuk misi selanjutnya. Ia menaiki sepeda motor melewati gurun gersang. Untuk sejenak ia singgah istirahat, memasang tenda di tepi pantai sekaligus mengisi perut. Sembari Samar menikmati suasana pantai, tiba-tiba datang seorang wanita vlogger. Maksud ia datang kemari karena ingin membuat video ekstrim menantang ketakutannya nyemplung ke laut. Namun hal tak diinginkan malah terjadi padanya. Beruntung ia diselamatkan oleh Samar Ner. Tanpa sepatah kata pun Samar menolongnya lalu pergi begitu saja, meninggalkan sweaternya, membuat wanita ini bertanya-tanya seakan dibuat penasaran oleh sosoknya Samar. Wanita ini bernama Akira. Nah, setelah Akira pulang ke rumahnya dengan selamat, Akira tak sengaja melihat buku diari milik Samar terjatuh ke lantai yang kebetulan ngikut di sweaternya Samar. Saat-saat inilah Akira begitu penasaran dengan isi buku itu Ner yang kelihatannya amat sakral. Akira pun mulai membacanya dan kini kisah sesungguhnya pun baru dimulai. समर आनंद वैसे तो लाइफ के 25 साल जी चुका था, पर जिंदगी मेरी इस दिन शुरू हुई थी, मेरी कहानी का पहला दिन। Samar Anan. Saat ini Samar berusia 25 tahun Ner, meninggalkan kampung halamannya Sirsa India, pindah ke London untuk mengais rezeki di sini. Berbagai jenis pekerjaan ia kerjakan demi kelangsungan hidupnya di rantauan. Sekarang ia lagi sibuk membersihkan salju di depan gereja. Begitu bahagianya Samar berada di sini menikmati pekerjaannya yang sederhana dan halal. Ini hari pertama kalinya Samar ia menyaksikan turunnya salju. Sambil menikmati, tiba-tiba pandangan Samar teralihkan dengan kehadiran wanita cantik bak bidadari berlarian memasuki gereja memakai gaun merah. Tatapan Samar terus berpusat padanya Ner, yang ternyata wanita anggun ini datang berdoa. Ia meminta agar tidak dibuat jatuh cinta oleh orang India karena alasan tersendiri. Intinya ia tidak akan pernah mau menikah dengan lelaki India. अभी स्नोफॉल करना जरूरी था, गीला हो गया। आज बहुत जरूरी काम, प्लीज मेक श्योर इन एनी केस मैं किसी एंडी नहीं वाली। ओके डील, संभाल लेना। Wah, saking penasarannya si Samar ini Ner, ternyata ia diam-diam masuk ke dalam, menguntitnya, mendengarkan semua doa-doa wanita cantik itu. Bahkan Samar mengikutinya keluar dan kita lihat wanita itu telah pergi menaiki mobil mewah yang ternyata anak sultan dianya. Di keesokan harinya nih Ner, kita melihat sebuah kamar yang cukup sederhana dan inilah tempat tinggal Samar di London. Ia tinggal sekamar dengan sahabatnya yang bernama Zain. Hari ini Samar sudah siap-siap untuk kembali bekerja, mengumpulkan
mengumpulkan pundi-pundi sedikit demi sedikit. Kadang ia menjual ikan di pasar, namun keseringan ngamen karena kebetulan ia berbakat di bidang musik. Nah, sembari Samar sudah kesana kemari menyanyikan lagu India dengan suara merdunya, itu membuat orang-orang London jadi terpikat. Nah, secara kebetulan wanita yang pernah dikuntit Samar di gereja waktu itu juga lewat di sekitaran sini ditemani dengan seorang pria bernama Roger, tak lain adalah kekasihnya sendiri. Nah, di kemudian hari Niner, Samar lanjut menjual di pasar, lalu tak diduga-duga pelanggan setianya datang menawari ia sebuah pekerjaan. Samar diminta bekerja di restoran miliknya. Dengan senang hati Samar mengiyakan itu sebab ia memang butuh uang di sini kan. Nah, lalu tiba saatnya di hari pertama Samar bekerja, ia malah kaget karena lagi-lagi melihat wanita cantik itu yang kebetulan sedang melangsungkan acara tunangannya dengan Roger di restoran ini. Dan ya entah kenapa si Samar ini terlihat memancarkan raut tak restu atas pertunangan mereka, padahal ia bukan siapa-siapa. Ataukah mungkin ini semua karena cinta pandangan pertama? Entahlah ner. Ladies and gentlemen, Roger and my beautiful daughter, Meera. Hey, तुम साथ चला सब? सेम टू सेम मैम। यहाँ क्या कर रहे हो? एक जॉब से पेट नहीं भरता। सर जीसस ने आपकी बात नहीं सुनी। क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? क्लीनिंग स्नो। कन्फेशन सुनना अच्छी बात नहीं होती। एंगेजमेंट। रॉजर को मैं सालों से जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। He's a really nice guy. लग तो नहीं रही, What the f- क्योंकि वो जो नाइस गाय जब आपको उन्हें छोड़कर आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यहाँ बाहर अकेली क्यों बैठी? और मैं बहुत बहुत ज्यादा got it? नॉट गॉड। Waduh, nekat juga si Samar ini ner. Ia mulai mencampuri urusan percintaan orang lain, mengatakan jika Roger itu bukan orang yang tepat untuk Mira. Padahal Miranya sendiri berkata ia merasa bahagia bersama Roger, apalagi itu pilihan ayahnya juga kan. Lagian sampai saat ini Mira tidak pernah sekalipun membantah ataupun melawan ayahnya. What the fuck? Nah, tiba di suatu hari ner, di saat Samar kembali sibuk ngamen, ia cukup terkejut ketika melihat Mira tiba-tiba mendatanginya. Nyatanya, Mira kemari karena ia ingin meminta Samar mengajarinya bernyanyi lagu Punjabi India gara-gara pernah mendengar suara merdunya Samar ketika ngamen waktu itu. Kata Mira, lagu itu ingin ia persembahkan untuk ayahnya di saat ulang tahunnya yang ke-50 nanti. Kebetulan ner, ayah si Mira ini adalah asli Punjabi India, itu makanya ia ingin sekali memberi kejutan ayahnya dengan lihai menyanyikan lagu India persis yang dinyanyikan Samar saat ngamen. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Mira di sini akan membayar Samar per setiap harinya. Yang jelas ia mau mengajarinya bernyanyi. Dengan tegas Samar menolak bayaran itu ner. Katanya ia telah diajari dengan ibunya jika jangan pernah meminta bayaran karena mengajar. Nah, sebagai gantinya Samar cukup meminta Mira mengajarinya bahasa Inggris yang benar. Conversation. सेम टू सेम। लंदन लंदन करो जी। London. लंदन। अरे सालमन सालमन। Kini hari demi hari Samar dan Mira selalu ketemu ner. Terlihat begitu bahagianya Samar bisa mengenal Mira lebih dekat berkat keahliannya dalam bernyanyi. Mira juga terlihat cukup senang bisa kenal dengan Samar. Mira mulai mengajak Samar makan bareng di tempat jajanan andalannya, mengajak Samar jalan-jalan keliling kota London. Lalu tepat di bawah pohon ini ner, Mira terlihat begitu anggun. Ia juga sudah mulai lancar bernyanyi lagu Punjabi berkat jasa si Samar ini.
Nah, entah bagaimana nasib mereka ke depannya Ner, padahal kita tahu bersama jika Mira ini tidak lama lagi akan nikah dengan Roger. Sementara kedekatannya dengan Samar juga semakin tak terbendung. Terlihat keduanya sama-sama bahagia, ya bukan hanya sekedar saling mengajari, tapi ini berbicara dengan perasaan hati yang seakan mulai tumbuh di antara mereka. Tapi jika dengan Mira sendiri kayaknya tidak Ner, apalagi kan ia pernah berjanji di hadapan Tuhannya jika dirinya tidak akan pernah mau mencintai orang India, apalagi sampai ke pernikahan. Nah, tiba di suatu malam Ner, tepat pada turunnya salju, kita melihat senyum Mira begitu menggelora ketika diajak joget dengan Samar. Bahkan Mira berkata jika inilah momen terindah yang pernah ia alami dalam hidupnya. Jelas itu meyakinkan kita jika Mira tidak mendapatkan kebahagiaan itu dari kekasihnya Roger pastinya. Thank you. Best time of my life, Samar. गली की गुंडी हो अगर मैं इतनी बुरी हूँ दोस्ती करनी किसको है हो गया है उसका क्या करूं Wah, di sini Mira cukup terkejut, bahkan kita semua yang mendengarnya. Samar berkata, "Jika aku jatuh cinta padamu, Mira." Awalnya sih Mira mengira itu hanya candaan saja, namun Samar ternyata tidak main-main dengan semua itu. मजाक नहीं कर रहा हूं लव उसी ने फंसा लिया हाँ जानता ही कर रही हो संग्रेस से खत्म हो गया है तो मिलने की कोई वजह नहीं तुम अपनी गली मैं अपनी गली सो नो टेंशन द एंड मीरा अगर मैं तुम्हें किस करूंगा थप्पड़ मारोगी मुझे नहीं लगता कि मारोगे तुमने मुझे मारा नहीं Bagaikan mawar memasrahkan diri dipetik oleh penikmatnya, Mira diam tanpa suara, tanpa penolakan, menerima kecupan dari Samar. Dan disinilah Samar pulang dengan begitu gembira, seakan cintanya tak tertolak. Namun sebenarnya belum ada kepastian dari Mira sendiri Ner, sebab bisa saja itu hanya karena terpaksa atau sebagai tanda terima kasih saja Samar telah mengajarinya bernyanyi. Semuanya hanyalah tanda tanya besar. Nah, tiba saatnya Ner, di malam ini adalah malam ulang tahun ayahnya Mira. Mira mulai menyanyikan ayahnya lagu yang telah diajarkan oleh Samar. Tangis haru olehnya tak terbendung ketika melihat putri kesayangannya mempersembahkan sebuah kejutan di hari kelahirannya ini. Tanpa kita sadari Ner, jika Samar juga ternyata hadir di sini melihat Mira bernyanyi. Nah, setelah itu kita melihat Samar dengan Mira kembali bertemu di pinggiran kota. Tapi entah kenapa sikap Mira sekarang sedikit berubah setelah kejadian di stasiun kereta waktu itu Ner. Ia kebanyakan diam, ternyata ia ingin menyampaikan hal penting kepada Samar. Katanya, "Terima kasih telah mengajariku bernyanyi." Dengan raut sedih, Mira juga memberitahu Samar jika tidak lama lagi ia akan nikah dengan Roger, sebab itulah yang diinginkan ayahnya saat ini Ner. Mira sama sekali tidak bisa menolak hal itu karena itulah pertama kalinya ayahnya meminta sesuatu pada anaknya Mira. Hingga saat ini Samarlah yang sekarang tidak bisa berkata apa-apa, dan mungkin saat ini ia juga sudah sadar jika Mira yang duduk di sampingnya, wanita yang ia sayangi saat ini, hanya cukup dicintai, tidak untuk dimiliki. Sebab ia tidak akan mungkin bisa mematahkan garis takdir hidupnya juga kan Ner. Di sini Mira juga memberitahu Samar latar belakang keluarganya jika ibunya telah lari dengan lelaki lain meninggalkan ayahnya ketika Mira masih berusia 12 tahun. Nah, setelah di sini Ner, Mira mengajak Samar ke gereja. Maksud Mira ke sini karena ia akan membuat janji sakral di hadapan Tuhannya. Ia berjanji akan menempatkan Samar di hidupnya hanya sebatas teman saja, tidak akan lebih dari itu. कि हम सिर्फ दोस्ती रहेंगे दोनों को इनके सामने प्रॉमिस करना है इस दोस्ती की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और अगर हमने ये प्रॉमिस तोड़ा सजा दे सकते हैं मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता मीरा ये मेरे लिए है ये तुम्हारे लिए नहीं है समर कहीं मैं कोई लाइन क्रॉस
मुझसे कोई गलती ना हो जाए प्लीज समर मेरे लिए Betapa tegarnya Samar memikul janji itu Ner. Lalu tiba di keesokan harinya ketika Mira ngantor, ia mendapat kiriman dari seseorang yang ternyata itu berasal dari ibunya. Dalam kotak itu ada sebuah surat yang bertuliskan tentang kerinduan ibunya Mira terhadap anaknya setelah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Bait demi bait Mira terus membaca isi surat ibunya itu hingga tidak sadar meneteskan air mata ketika mendengar ada ucapan minta maaf. Katanya, bagaimanapun jahatnya seorang ibu, ia pasti akan tetap merindukan putrinya. Dalam kotak itu juga Ner terdapat gaun sari berwarna merah dengan harapan Mira memakai gaun itu ketika menikah dengan Roger nanti. Lalu di tempat lain Ner, kita melihat Samar sudah sibuk kerja. Tak lama ia terkejut karena tiba-tiba melihat Mira datang ke sini. Maksud Mira kemari karena ia ingin meminta petunjuk kepada Samar apa yang harus ia lakukan perihal surat kiriman ibunya itu. Samar pun memberi Mira saran agar menemui ibunya saja, setidaknya itu bisa membantunya mengobati kerinduan mereka serta bisa saling memaafkan. Hingga kini Ner, kita lihat Samar telah mengantar Mira untuk menemui ibunya sekarang ini juga. Hey, let's pay. Someone's waiting for you at the porch. तेरे पापा भी बहुत अच्छे थे। मैं कभी उनसे प्यार ना कर सकी। फिर एक दिन इमरान से मेरी मुलाकात और You fell in love. yes, I fell in love। एक बात समझ चुकी थी, खुद खुश ना हो खुशी कभी नहीं दे सकता। मुझसे सिर्फ नफरत की है। मेरी थी। आपने कोई गलती नहीं की। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। कुरान कभी रुकेगी नहीं। कॉफी। I love you. I love you, sir. I love you. तुम लाइन क्रॉस कर रही हो मीरा। Wah, pada ujung-ujungnya ketahuan juga jika si Mira ini sebenarnya juga mencintai Samar Ner. Saat inilah ia mengutarakan perasaannya, bahkan ia telah melanggar janji sakralnya sendiri, ilalang jadi saksinya. Nah, ketika telah mengetahui perasaan masing-masing, kini kedekatan mereka semakin tak terbendung, seakan napasku menyatu dengan napasmu, wangi tubuhmu amat menyentuh jiwaku. Iya, begitulah Ner, cinta mereka telah bersemi, bahkan Mira dan Samar telah nekat melakukan ini. Dibutakan oleh cinta tanpa adanya ijab kabul. बात करने वाली हूँ। मेरा बात। Cannot go through it. Please stay. You okay? Kingsdale Road and Kingsdale Road. सजा से मत दीजिए। मैं इसके बाद कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज प्लीज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। Samar kecelakaan Ner. Pada peristiwa inilah Mira menarik ucapannya kembali. Ia berjanji tidak akan pernah mau menemui Samar lagi jika masih sempat selamat. Mira merasa ini semua terjadi sebab hukuman dari Tuhannya karena telah melanggar janji, telah melewati batasnya sebagai seorang hamba.
Dan benar, saat ini doanya terkabul, Samar masih sempat selamat dari kecelakaan ini Ner. Itu artinya Mira tidak akan pernah mau bertemu lagi dengan Samar ke depannya apapun yang terjadi. Itu adalah janji terakhirnya Mira. Nah, beberapa hari kian berlalu Ner atas insiden itu. Kini Samar sudah agak baikan. Sekarang ia sudah berada di kontrakannya ditemani sahabatnya Zain. Terlihat Samar terus menghubungi Mira namun tidak ada tanggapan sama sekali. Mira sudah benar-benar menghilang dari hidupnya Samar. Lalu Samar hanya bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa Mira sampai tega meninggalkannya di saat ia jatuh sakit seperti ini. Samar juga mengira jika mungkin ayahnya telah melarangnya, namun semua itu salah Ner, sebab ini semua adalah soal janji terakhir Mira dengan Tuhannya. Nah, lalu tak diduga-duga di sini ternyata kita melihat Mira datang menemui Samar. Begitu bahagianya Samar bisa melihat kembali wanita yang dicintainya. Namun adapun maksud Mira kemari karena ia ingin menyampaikan sebuah pesan terakhirnya terhadap Samar. तो पापा नहीं माने मैंने उनसे बात नहीं, तो फिर इतने दिन क्या कर रही थी? दुआ मांग रही थी क्या मांगा? पूरी हुई बदले में छोड़ा क्या? तुम्हें। उसे मैं छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। पागल हुई? प्लीज समझ नहीं पाओगे से मैं अपने आप को तुम पर ये मेरा विश्वास है, आप इस विश्वास को कोई नहीं तोड़। Oh God, तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जान। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ, रॉजर से शादी कर रही हूँ। हो सके तो ये शहर छोड़कर कहीं प्लीज मेरे लिए। शादी मुबारक दोस्त। साले अपनी सारी कमाई तुझे देकर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा अपना हिस्सा अब कुछ करके दिखाइए। वैसे यार तेरी चाय बहुत याद आएगी, जा रहा है, खुदा हाफिज। अब आपकी और मेरी जंग शुरू हो गई है। आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, गलत है, उससे आपका विश्वास छीनूंगा। देखते हैं को गले लगाऊंगा। Dengan penuh keteguhan dan luka, kini kita melihat Samar telah kembali ke kampung halamannya memakai seragam tentara sebagai pimpinan pasukan penjinak bom India. Selamat bersua di video selanjutnya Ner.